Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Sebelum kita berbincang-bincang ke sana kemari, kami ucapkan salam rahayu. Semoga semua dalam kedamaian, kesejahteraan, ketenangan, keabadian, dan sudah barang tentu tercukupi sebagaimana yang diangan-angan. Karena Maha Pengasih, Maha Pemurah lagi penyayang, tidak mungkin akan melupakan kepada ciptaannya. Tergantung kepada kita bagaimana kita untuk mensyukuri semuanya itu. Dan sudah barang tentu semuanya ini kita panjatkan puji syukur kehadapannya atas rahmat, kedamaian, ketenangan, kegembiraan, khususnya warga bangsa di penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati ini. Meskipun kenapa kita khususkan ya karena kita ini sambung rasa, ulah rasa, tukar perasaan. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sebagai manusia awam kelihatannya kita pengen juga berada di tengah-tengah mereka, karena mereka sedang melaksanakan tahun 2019 itu adalah tahun politik ya. Tahun politik itu coba kalau di dalam kacamata Dhamma atau Dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha Gautama, kira-kira di mana tempat kita harus berbuat, bersikap di tahun politik ini. Berkali-kali saya sampaikan bahwa 5 dharma dulu itu adalah pikiran atau angan-angan yang benar, pikiran yang benar, tutur kata benar, pribadi benar, bergaul benar. Lah, paling tidak hiruk pikuk dunia politik tahun 2019 ini adalah kita diharapkan untuk bisa bergaul benar. Kenapa kok bergaul benar? Karena nanti tujuannya adalah menyempurnakan kemasyarakatan kita yang berbentuk negara. Nah, ya kami ulangi. Hiruk pikuk di dalam dunia politik ini pada hakikatnya tujuannya satu, menyempurnakan, menata sedemikian rupa keseimbangan satu dengan yang lainnya, yang disebut bernegara atau bermasyarakat. Jadi supaya negara ini nanti rakyatnya itu adalah tentram dan damai, semua harus mempunyai pikiran. Di mana pikiran itu kita sampaikan lewat kampanye ya, kampanye menawarkan, memberitahukan, mengingatkan, bercita-cita jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, tetapi hiruk pikuk 2019 itu kalau saya mengikuti apa perkembangan yang di mass media dan juga di khususnya di dunia maya ya, dunia maya komunikasi lewat HP dan lain sebagainya, ini kok semakin panas dan semakin panas dan semakin panas. Karena apa? Karena banyak orang yang meluapkan, pengen mencurahkan isi hati, tetapi lupa bahwa nanti itu akan dibaca orang banyak, akan dilihat orang banyak, sehingga kadang-kadang, maaf ya, kadang-kadang norma, etika, dan retorikanya itu kadang-kadang sangat rawan untuk kita harapkan sebagai masyarakat yang harus menjaga kewibawaan dan keteguhan suatu negara ini. Nah, oleh karena itu para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kenapa sekarang ini kok begitu gegap gempita rame, seakan-akan seperti Gunung Semeru yang mau meledak, seakan-akan ya, saking ramainya. Ya karena ada dua kubu antara A dan B. Kami gambarkan ya,
A dan B itu kami gambarkan, ini tangan kanan, ini tangan kiri. Duh, tubuh kalau tidak punya tangan kanan kiri, ya repot meskipun banyak saudara-saudara yang sesuatu saat karena berjuang zaman 45, tangannya tinggal satu, bahkan ada yang tangannya sejak lahir karena sesuatu hal itu dua-duanya tidak ada. Bahkan ada yang kaki juga sakit ya, tangan juga sakit. Nah, kalau sudah begitu itu kan ini gambaran bahwa tubuh ini adalah negara. Negara yang sempurna adalah lengkap dengan organ tubuh yang memenuhi syarat baik kesehatan, kecerdasan, ataupun dinamika. Actionnya ya, actionnya. Kenapa tangan kanan kok butuh tangan kiri? Ya tangan kanan itu pada umumnya untuk maem ya, untuk berbuat sesuatu yang supaya ganteng, cukuran, supaya meraih bisa tangan kanan menggapai. Tetapi tangan kiri pun mempunyai tugas yang tidak kalah pentingnya. Justru malah lebih penting ya. Karena apa? Ini tugasnya adalah pembersihan. Supaya apa? Ya supaya sehat. Supaya sesuatu itu bisa ada keseimbangan. Oleh karena itu, karena hiruk pikuk dunia politik itu adalah A dengan B, ya ini tergantung dari subjeknya. Subjek itu siapa? Manusia. Kalau saya cermati sebenarnya justru peran utama yang terdepan itu sebenarnya manusianya tidak ada apa-apa. Semua damai-damai saja. Semuanya pasti berpikir masalah kebaikan bagaimana kalau dia nanti itu memimpin negara yang namanya Indonesia ini. Tapi maaf, biasanya itu pengikutnya itu lebih banter, lebih banter, waduh deh ya. Dan kadang-kadang itu sok lupa diri. Nah, tetapi semuanya itu adalah suatu dinamika. Dinamika itu dinamis karena pergerakan itu dinamis. Oleh karena itu yang penting adalah kalau bisa karena situasinya bagaimanapun kalau sudah sakit itu ngobati itu juga lama, juga mahal. Karena banyak loh negara yang karena pertentangan paham itu sampai sekarang itu tidak pernah damai-damai. Bahkan saling mencederai, saling kadang-kadang tega terhadap bangsanya sendiri, sedarah, sedaging, seleluhur. Nah, coba Tuhan tidak pernah loh mengharapi semuanya yang seperti itu. Oleh karena itu, coba ya, ini pengalaman kakek ini mau saya tularkan ya. Pengalaman bahwa manusia itu dulu kan pernah saya sampaikan di Dhamma TV. Kita ini sudah harus melakukan hukum yang namanya hukum Tuhan. Nah, dulu kan saya singgung, Tuhan itu apa, siapa, di mana, bagaimana, kemana. Nah, loh, kakek itu bagaimana Tuhan kok apa, padane benda, padane cingkir, padane kursi, padane tongkat. Sekarang itu eranya kan sudah era maju ya, era digitalisasi, era komunikasi yang sudah sangat cepat, sangat terbuka, dan akan bersaing satu dengan yang lain ya, akan bersaing. Oleh karena itu, kalau kita masih percaya bahwa Tuhan itu Maha Pencipta, harus bisa kita ceritakan serasional, segamblang, sefaham, supaya yang diceritakan itu sefaham-fahamnya. Apa itu apa sih? Apa di opo? Apa sih Tuhan itu? Tuhan itu zat suci, ya toh?
zat suci. Intinya seperti itu. Ini kacamata budaya dan kacamata rasional, supaya nanti itu kita itu tidak hiruk pikuk, tidak saling gempur, tidak saling adu, tidak saling ngotot karena salah faham tadi itu. Nah, oleh karena itu apa? Disebut adalah zat. Zat itu suatu energi, suatu bentuk yang suci. Suci itu bersih. Artinya bersih itu adalah tidak kotor. Kenapa disebut kotor? Karena kotor itu istilah umum disebut sesuatu yang tidak sempurna. Katakanlah bersih tadi itu artinya tidak bisa rusak. Kalau masih tidak sempurna, iso rusak, ya toh. Minggu yang lalu sudah saya katakan, suci itu bersih. Debu satu saja tidak nempel. Nah, debu satu saja tidak nempel. Nah, oleh karena itu sudah apanya ya, apa debu satu aja tidak nempel. Dan ini kalau kita sampai bicara masalah makro secara keseluruhan, kita menyebut masalah Allah itu sendiri, atau ada yang menyebut Allah Bapa atau Bapa yang ada di surga. Jangan kemana-mana, masih di depan jejak Ki Jati. Nah, ini ada kaitannya dengan pemilu loh ya, ini nanti. Kalau sudah nanti apa tadi sudah jelas, ya, saya jelaskan kembali bahwa Tuhan dengan Allah sama, tapi fungsinya lain, ya. Allah itu Tuhan, tapi Tuhan bukan Allah. Artinya seru sekalian alam dengan cahaya yang disebut Tuhan, yang sinarnya diberikan kepada ciptaannya, itu akan mewujudkan nanti dalam bentuk siapa kalau begitu. Nah, siapa itu berarti punya nama, ya. Nama itu ada nama karena tadi kalau manusia punya nama jelas, ada Jati Kusumo, ada Joko, ada Robert, ada Stay atau Sampokong atau apa gitu ya misalnya ya. Tetapi apa bisa juga berbentuk hidup tapi sifatnya itu sementara dan mungkin statis. Misalnya air, ya. Air itu kan nama, banyu atau air itu nama, ya. Ada lagi pohon. Pohon itu pengertian tumbuh-tumbuhan. Tapi pohon sendiri punya nama. Ada yang kates, ada yang pisang, ada yang kelapa, ada yang tomat, dan lain sebagainya, itu nama. Oleh karena itu siapa tadi itu antara lain adalah manusia. Nah, ini sekarang sudah waktunya ngupas ke manusia. Karena siapa sebagai bentuk grenjetnya Sang Tuhan, perwujudannya tadi itu. Karena siapa? Ini siapa? Dijawab manusia. Siapa manusia itu? Adalah bentuk ciptaannya, di antara ciptaan yang lainnya adalah ciptaan yang paling sempurna. Nah, berkaitan dengan dunia politik ini ya. Ya, oleh karena itu yang manusia merasa pengen menjadi tokoh, entah anggota DPRD tingkat daerah, kota atau kabupaten, entah DPRD tingkat provinsi, entah DPRD tingkat pusat, DPR pusat atau MPR atau DPD, itu dia bercita-cita pengen menjadi manusia yang mempunyai status kedudukan. Status kedudukan. Nah, sekarang permasalahannya, apa sih sebenarnya cita-cita itu? Apa sih sebenarnya status kedudukan itu? Orang pengen kaya, orang pengen ganteng, orang pengen punya kedudukan, pengen kekuasaan, itu adalah kehendak
nafsu atau jiwa. Saya ulangi ya. Orang pengen bercorak ragam, punya kedudukan menjadi anggota legislatif, pengen menjadi eksekutif, pengen menjadi RI 1, RI 2, apapun ya yang pengen itu adalah jiwa. Nah, jiwa itu sebenarnya apa? Jiwa itu adalah watak, spirit. Kenapa kok berbeda-beda? Ya karena watak atau spirit itu material, benda. Kenapa benda? Jelas toh, ini disebut jagat cilik. Jagat cilik itu pasti ini adalah miniatur dari jagat gede. Ada airnya yang menjadi tulang, ada tanahnya yang menjadi daging, ya. Ada apinya yang menjadi darah, ada udara yang menjadi pernapasan dan hidup karena sinar matahari. Oleh karena itu, peringatan sekali lagi kepada tokoh-tokoh yang sekarang itu mempunyai kesempatan untuk berkampanye, ya. Dan tokoh yang namanya tokoh itu tidak hanya calon RI satunya loh ya. Staf-stafnya, panitianya, pengikutnya juga tokoh semua. Oleh karena itu tokoh-tokoh ini harus disadari dengan ketenangan jiwa, batin yang adem dan ayem, dalam hati ditanamkan pikiran bahwa saya pengen menang sebagaimana kemenangan yang diwujudkan oleh cita-cita bangsa Indonesia. Apa cita-cita bangsa Indonesia? Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ya, dinone Jumat Legi. Kebetulan Jumat itu hari sakral ya. Jumat itu hari sakral, Legi itu manis ya, istilahnya manis. Jadi kita diharapkan membentuk suatu kehidupan bermasyarakat yang disebut negara ini, supaya warga masyarakat itu hatinya anteng, tentrem, ayem, ya manis. Manis itu piye ya? Manis itu ya umumnya biasanya gula lah, gula manis. Tapi ada juga yang manis tidak gula. Misalnya, waduh, wong di sawang kok manis ya. Manis itu adalah suatu wujud yang kalau dilihat itu menyenangkan hati. Bisa laki, bisa perempuan, bisa rasa, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, yang tidak boleh dilupakan ya adalah syarat untuk perjalanan berpolitik tadi itu. Ini saya ulangi. Oleh karena itu, para tokoh-tokoh, syarat utama untuk meraih kesempurnaan berpolitik tadi itu adalah syarat untuk mengikuti sepak terjang politik. Politik sudah kami utarakan ya, dari kata-kata poli dan etika. Pergaulan yang penuh dengan kesopanan dan kesantunan. Kesopanan dan kesantunan ya. Kesopanan dan kesantunan. Kesopanan itu adalah khususnya terhadap manusia satu dengan yang lainnya ya. Bisa juga kesopanan terhadap alam ya, karena kita itu kalau alam rusak kita loh yang bertanggung jawab. Apalagi akhir-akhir ini gempa, longsor di mana-mana terjadi ya, ada korban, ada kerugian material. Dan itu besar-besar semua. Karena ini sudah merupakan peringatan terhadap kod kita. Oleh karena itu, yang berkampanye harus melaksanakan ideologi yang didasari oleh filosofis tadi itu. Filosofis itu cita-cita. Kenapa?
Karena tidak ada manusia di bumi ini yang tidak punya cita-cita, ya. Baik itu masih cita-cita itu baik itu kecil atau besar atau sedang atau panjang, itu kan cita-cita. Yang tadi itu saya gambarkan, yang bercita-cita itu adalah spiritnya, jiwanya. Entoh suatu saat cita-cita itu akan membuahkan hasil, yang hasil itu kalau bisa dicatat sebagai cita-cita yang sangat mulia di hadapan setiap manusia. Misalnya ya, setiap para nabi itu selalu mempunyai cita-cita yang besar, ya, mesti untuk kemanusiaan, supaya kemanusiaan itu tidak kembali menjadi jiwa yang kebinatang-binatangan. Cita-cita itu dihimpun dalam bentuk suatu negara. Oleh karena itu hati-hati loh ya, berjuang demi kepentingan kemenangan dalam bentuk kelompok dengan cita-cita kemenangan dalam bentuk negara itu lain loh ya. Kalau dalam bentuk kelompok, misalnya kelompok partai A, B, C, D, itu adalah kelompok ya. Bagaimanapun cita-cita kelompok itu kalau tidak dikendalikan dengan filosofis tadi itu, ini akan rawan akan saling berbenturan, akan rawan saling bermusuhan. Nah, oleh karena itu cita-cita ini harus didasari oleh cita-cita demi kepentingan bangsa dan negara, gitu ya. Jadi ini disebut ideologi. Dan ideologi ini macam-macam. Wadah yang ideologinya itu kalau enggak agama ini enggak senang, kalau enggak agama ini enggak senang, itu masih cita-cita ideologi. Cita-cita ideologi itu cita-cita pikiran. Padahal pikiran dalam cita-cita belum tentu kalau satu dengan yang lainnya itu sama. Jatikusumo senang memakai pakaian seperti ini. Ini ideologi buat saya, ya. Hanya kenapa? Kok pakai tergembel, ada ini kemarin dikasih Mas Daru Singosari, Gus Daru ini, ada giok gini. ini ceblok sendiri di rumah itu di pendopo saya gitu ya. Ini gambaran cita-cita saya mencintai kekayaan bangsa yang namanya Indonesia ini. Jangan kemana-mana, masih di depan jejak Ki Jati. Ya, terima kasih, kami ulangi lagi ya. Ini dan juga ya saya lupa, maaf. Apa ya, teman-teman, ternyata dengan Dhamma TV yang streaming, saya tadi ditelepon teman saya dari Jakarta. Waduh Mas, aku ngikuti streaming Dhamma TV. Waduh Mas, itu anak-anak saya, keluarga sekarang saya keranjingan nonton karena sifatnya mendidik, sifatnya mengajari, sifatnya dan lain sebagainya. Dan khususnya jejak Ki Jati ini, waduh, saya dalam waktu dekat akan datang ke Jawa Timur, pengen tahu studionya. Nanti kira-kira ini Mas Anu ya, ada 2 orang nanti yang datang ke sini. Tadi pagi baru telepon ya, terima kasih. Jadi jangan lupa caranya begini. Jadi HP itu ya, tanya sama Mbah Google gini caranya. HP hello Google gitu. Setelah itu ada jawaban dari sana, streaming Dhamma TV. Itu langsung. Tapi kalau untuk jejak Ki Jati biasanya hari Kamis jam 4 sore atau Senin jam 4 sore. Nah, jadi saya sendiri tidak bingung. Biasanya tuh selalu tanya pada Mbak Angelin, pada Mas Dadang, pada Mas Legowo, Mas, saya minggu yang lalu siaran apa ya? Soalnya kalau saya tidak mengikuti, saya khawatir diulang-ulang yang akhirnya membosankan. Saya berharap tidak berulang-ulang. Kalau entoh mengulangi, dalam arti menjelaskan. Seperti hanya yang terakhir saya mengatakan bahwa
umumnya 99% manusia gagal paham tentang Tuhan. Lah, oleh karena itu deretan perkemis ini saya pengen mengutarakan poin per poin, detail satu persatu. Siapa tahu ya kalau semua ada manfaatnya. Karena apa? Karena kakek yang sudah umurnya menginjak ke 75 tahun, ya terus terang aja ya prihatin. Apalagi ditunjui suatu drama yang terus terang aja ketir-ketir. Drama apa? Drama politik 2019 ini terus saja ketir-ketir, meskipun berkali-kali saya katakan selama budaya ini masih kita pegang teguh sebagai satu fondamen dasar, tidak mungkin bangsa ini akan hancur. Karena sudah terbukti loh ya. Sudah terbukti. Terbukti di mana? Ya kalau republik itu kan masih 74 tahun yang lalu. Ya toh, republik ini loh ya. Kalau bangsa ini sudah ribuan tahun yang lalu ada lah. Ini adik-adik, anak-anak, kalau nanti adik-adik tidak pengen hidup susah di jangka yang akan panjang, jangka panjang, berpeganganlah pada budaya leluhur ya. Sekali lagi, berpeganglah kepada budaya leluhur. Bukan kok pengetahuan yang lainnya itu tidak baik-baik. Semua pengetahuan itu baik ya, tapi kalau tidak didasari dengan fondamen yang kuat, filsafat tadi itu, nanti ideologinya itu akan gelam, biar tidak karu-karuan. Wong ini negara Indonesia, bermacam-macam kultur pikiran, cara ritual, cara menghadap Tuhan misalnya, lalu dipaksakan harus ikut. Oh ini kalau tidak ini berarti tidak bagus. Itu yang mengatakan kan Anda ya kan orang yang tidak paham tentang Indonesia. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan tokoh-tokoh yang mengikuti berkampanye 2019 ini betul-betul masih dalam ketenangan hati ya, ketenangan jiwa. Saya itu semua saya buka, pengikut ini A saya buka, pengikut B saya buka, karena saya anggap itu semua adalah putra Ibu Pertiwi. Nah, tadi filosofi sudah ya, bahwa orang di dunia itu tidak ada yang tidak berpancasila. Amerika berpancasila, manusianya loh ya. Kalau sistem politiknya mungkin nanti kita sudah bicara ideologi, tapi manusianya tetap berpancasila. Karena manusia itu entah kulit putih, entah kulit ireng, entah kulit kuning, entah kulit merah, entah berwarna, itu sebenarnya sama. Inilah mempunyai sama satu, bahwa percaya akan diciptakan oleh Sang Maha Kuasa. Lalu yang kedua, sebagai manusia terhimpun dalam suatu himpunan yang disebut bernegara. Setelah bernegara ya, pikiran, lalu semuanya ada yang dikatakan. Yang dikatakan apa? Ideologinya. India menawarkan faham ala India. Arab Saudi menawarkan ideologinya ala Arab Saudi. Daratan Cina menawarkan ideologinya ala daratan Cina. Afrika menawarkan ideologi atau pikirannya ala Afrika. Semuanya itu tidak bisa kita hapuskan dan semuanya itu harus kita maklumi dengan kesadaran yang mutlak bahwa mereka itu adalah saudara-saudara kita. Bahkan kita sebagai orang yang disebut bangsa Indonesia yang khususnya hidup di pulau yang namanya Jawa ini mempunyai tugas yang berat. Beratnya apa? Harus menjaga stabilitas kerukunan di dunia. Leluhur kita mengatakan apa? Hamemayu hayu ing bawono. Ini aja sudah sebenarnya semua agama itu sama, cita-citanya seperti itu, tapi pada umumnya
setelah terjebak oleh terjebak oleh kepahaman dasar yang bahasa umum sebut syariat ya. Kadang-kadang di sini lalu timbul friksi pemikiran yang saling bergesekan dan kadang-kadang belum sampai ke tingkat yang tinggi sudah pada ngotot bahwa kebenaran mutlak adalah di sana. Padahal tadi itu secara umum kita pun semua ya bumi apapun ya mungkin akan kembali ke awal dasar. Bahasa umumnya adalah musnah. Tapi kapan? Tidak usah dipikirkan. Yang dipikirkan yang ada aja. Bahkan akhir-akhir ini ya, akhir-akhir ini ada suatu kelompok masyarakat dari daerah mana itu? Daerah Ponorogo atau pokoknya Jawa Timur agak ke sana. Bahwa katanya ya di sana mungkin apa ada isu sekarang kan zamannya hoax itu ya. Zamannya hoax itu waduh macam-macam katanya akan ada kiamat dan nanti yang selamat itu adalah daerah Malang lereng Arjuna. Ini kan aneh. Apa mungkin ini getaran Dhamma TV ini yang selalu berpedoman damai di hati ya, selalu yang bahagia, selalu ini katanya surga itu ada di sini ya syukurlah saya ikut seneng ya. Kalau memang Malang itu dianggap satu bukan daerah ya, satu spirit yang mendinginkan hati mereka. Ya syukurlah ya kalau memang seperti itu. Oleh karena itu Dhamma TV itu selalu sekarang mengembangkan siaran-siarannya, mengembangkan budaya lewat sini. Bahkan minggu yang akan datang saya pengen menyajikan satu tarian di Jejak Ki Jati ini, nanti tari serimpi ya dari Surakarta. Dari Keraton Surakarta mau saya tampilkan di sini nanti untuk minggu yang akan datang aja. Karena apa? Supaya ada variasi dan nanti kita jelaskan tari itu apa, bagaimana, untuk apa dan kemana. Itu loh. Jangan dipikir lah kalau budaya leluhur kita itu kelasnya kelas ecek-ecek atau kelas kacangan. Oh tidak ada yang budaya itu melebihi dari leluhur kita, tidak ada. Tidak ada dan ini sudah sejak lama. Terus ada yang menganggap bahwa apa itu kesenian gini-gini akhirnya akan membuat ketinggalan zaman, yang lainnya sudah loh. Siapa bilang leluhur kita abad 89 itu sudah bisa terbang Pubarada itu betul-betul terbang loh, tanpa baling-baling, tanpa mesin jet. Coba bayangkan, tanpa suwiwi, lo kok bisa? Karena kejeniusan itu adalah priyayi Blitar dari Wingi, dari daerah Wingi ke utara namanya Rambut Monte. Ya. Kenapa disebut Rambut Monte? Karena beliau itu seorang Brahmana yang selalu pakai gelungan, lalu gelungannya itu dikasih cucuk gini, ada montenya, makanya disebut Mbah Rambut Monte. Pada waktu itu di sana beliau terbang, bisa terbang, terbangnya pakai jubah, jubahnya kecantol lalu robek ya, dan pohon yang nyantoli, yang merobek jubahnya yang Barada itu dikutuk. Wah, kamu pohon enggak punya aturan. Wong saya terbang itu, kamu jangan mencoba nyepelek, kamu selamanya akan kecil, tidak bisa besar. Sampai sekarang ini loh, pohon itu masih tetap seperti itu. Ini cerita turun-temurun dari masyarakat sana. Lalu beliau ilmu dari Blitar itu dibawa ke Singosari. Daerah itu disebut Biru. Sekarang saya mendirikan pedepokan di sana. Pedepokan itu apa sih? Untuk ajaran apa? Ya namanya pedepokan itu dari kata depok. Depok itu deprok ya.
saya nggak ada ajaran di sana. Ajaran saya ya Pancasila itu. Bahkan nanti akan dibangun sekolahan Pancasila untuk nasional dan internasional. Bangunan sudah dimulai pelan-pelan, tanah pun sudah dibeli ya. Jangan kemana-mana, masih di depan jejak Ki Jati. Nah, semua itu Bu Barada atau leluhur luar gitu melaksanakan hukum siapa tadi itu. Apa, siapa? Siapa itu kan manusia ya. Dan manusia itu pada waktu hidup kalau bisa jangan bertentangan dengan apa tadi itu. Supaya nanti sempurna. Jadi meskipun ideologi itu bermacam-macam, lalu modern, lalu bisa ini, bisa itu, tetap harus didasari filosofis dasar. Ini untuk mewujudkan hamemayu hayu ing bawono. Nah, lalu tempat lab laboratoriumnya ya itu di sana di Singosari yang sekarang saya tempati. Kemarin adik-adik dari FISIP Universitas Brawijaya sebanyak 15 orang gemblengan di sana, kemarin di sana tuh terbuka untuk aliran apa saja boleh. Aliran saja boleh. Teman-teman dari mahasiswa Islam minjam saya boleh, dari Nasrani boleh, Hindu boleh, Buddha boleh, Jawa malah kebolehan sekarang sering di sana ada olah rasa padang bulanan. Olah rasa itu ini loh, menyatukan perasaan satu dengan lain. Karena memang cita-cita saya di sana itu untuk mengembangkan Pancasila nasional dan internasional. Nah, kalau tentang ini memang harus pelan-pelan karena yang terakhir ini saya juga di WA dengan teman-teman itu banyak gayung bersambut. Pancasila itu filosofis. Kalau ideologisnya tidak kuat, ya tetap aja kita nanti itu terbentur-bentur pada waktu berjalan. Oleh karena itu, kalau mengajarkan Pancasila, itu ideologi yang sesuai dengan Pancasila, itu harus ada. Karena semua ideologi benar bagi mereka. Tapi kalau diuji secara umum, mungkin masih kepentingan kelompok dan golongan. Lah, kalau Pancasila, ideologi pelaksananya secara umum apa? Yang sering dinamakan oleh Bung Karno yaitu marhainisme. Itu bukan milik golongan, milik kelompok loh. Ini ilmu pengetahuan loh. Bahkan ini yang menakutkan dunia. Kenapa kok menakutkan dunia? Apa itu akan menghancurkan? Tidak. Justru ini akan membuka pikiran manusia untuk cerdas. Bahwa manusia itu tidak mau ditindas. Bahwa manusia itu membutuhkan kebutuhan yang sama. Bahwa manusia itu butuh bermasyarakat. Bahwa manusia itu butuh bergaul. Nah, ini. Dan inilah yang sebenarnya berangkat dari jiwa gotong royong. Ya. Gotong royong itu setelah diteliti oleh Bung Karno, ada 3 karakter di situ. Ya. 1, religi, rasa percayanya kepada Sang Maha Ada. Yang kedua adalah dinamis. Yang ketiga dialektika. Ya. Lalu diilmiahkan oleh Bung Karno, ketuhanan yang Maha Esa, sosionasionalisme, dan sosiodemokrasi. Ketuhanan yang Maha Esa itu artinya manusia semua itu harus paham. Siapa tadi? Siapa manusia? Apa manusia? Harus paham. Paham tentang apa? Paham tentang hukum Tuhan. Semua agama baik, tapi akan lebih baik kalau agama itu sudah sampai fase tingkatan yang tertinggi. Ada syariat, ada tarekat, ada makrifat. Ya. Ini merupakan PR kita supaya kita nanti itu betul-betul menjadi warga bangsa yang baik
untuk menjaga surga yang namanya Indonesia. Nah, Hiruk Pikuk 2019 ini adalah kita diuji sampai di mana faham kita tentang Indonesia yang berpancasila ini. Ya. Karena pada waktu itu 32 tahun pemerintahan Orba, kenapa mesti harus diturunkan? Padahal kamuflase bajunya Pancasila. Ini yang saya katakan seperti nasi ya. Pokoknya nasi itu wareg. Nasi itu bisa buat kenyang. Itu nasi. Siapa yang tidak percaya bahwa nasi bisa kenyang? Tapi nasi ini masih harus diurai sedemikian rupa sehingga kita paham bahwa ternyata fungsi nasi tadi itu adalah untuk kita supaya bisa bertahan hidup, terpenuhi hidup kita untuk kepentingan jasmani, kepentingan fisik ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, siapa manusia itu merupakan suatu PR buat kita ya. Kalau sudah siapa, lalu kemana? Nah, kemana ini setiap negara itu mempunyai cita-cita masing-masing ya. Amerika mempunyai cita kemana? Membentuk suatu negara yang kapitalistis. Karena Amerika percaya bahwa modal adalah merupakan satu-satunya kekuatan. Sing sapa duwe bondo sing paling sugih pasti iso menguasai dunia. Ini, tapi ada titik kelemahannya ya. Kelemahannya apa? Lupa bahwa kekayaan yang tidak terkontrol, kekayaan mencari keuntungan sebesar-besarnya itu dengan modal dan ongkos yang seringan-ringannya hukum ekonomi, ini bagaimanapun nanti akan berdampak yang lain. Nah, lalu yang kedua, ada yang ngotot bahwa hanya kekuatan pikiran yang diwujudkan dalam suatu bentuk segala format, formasi dan teknologi sampai ke ilmu pengetahuan itu akan menguasai. Misalnya golongan-golongan yang disebut bangsa yang bercita-cita menjadi negara komunis ya. Dari kata-kata komune. Komune itu adalah himpunan. Es itu adalah faham. Paham manusia berhimpun. Sebenarnya baik, tapi setelah berhimpun mengabaikan dat yang gaib ya akhirnya pasti ada titik kelemahannya. Karena syarat orang beriman harus percaya dengan adanya gaib. Itu di mana-mana sering diceramahkan, sering dipidatokan ya. Lalu ada lagi bentuk negara yang mewadahi suatu keyakinan terhadap alam semesta. Ya, bahwa alam semesta adalah perwujudan dari kemurahan Sang Maha itu. Oleh karena itu harus dipelihara dengan baik. Lalu mereka ini biasanya disebut orang Hindu ya. Orang Hindu. Kalau saudara kita di Bali ya, itu di Bali itu kalau kita cermati ternyata adalah terakhir dari bentuk wujud sistem yang dilakukan oleh zaman Majapahit. Majapahit seperti itu. Makanya negaranya itu bisa panjang, umurnya 340 tahun ya. 340 tahun lebih negara itu bisa ayem, tentrem, pengaruhnya besar. Tapi ini ya kadang-kadang saya tadi itu hampir semalam mengikuti sejarah yang disampaikan itu kadang-kadang itu ya piye ya sedikit prihatin gitu ya. Prihatinnya apa? Ada tulisan-tulisan yang kadang-kadang itu sudah dipelintir sedemikian rupa oleh bangsa yang lain. Yang bertujuan jangan sampai bangsa Indonesia itu sadar bahwa kita itu adalah mempunyai kekayaan yang besar. Ini banyak pelintiran-pelintiran ya. Seakan-akan Majapahit ini ada
ada satu kehidupan yang saling gempur, saling membunuh, saling menghancurkan, saling menjajah, menguasai. Bagaimana bisa? Ini bisa dibantah dengan wujudnya tempat-tempat suci. Apa tempat-tempat suci? Jadi candi-candi, ya. Candi-candi itu adalah tempat suci, tempat untuk menyemayamkan leluhur ada, tempat untuk ritual ada ya. Zaman Majapahit pun jangan dipikir Islam itu tidak ada, Islam pun ada, Kristen pun ada, tetapi masih kecil dan semua terakomodir dengan baik, semua diayomi dengan baik. Karena itu adalah kebaikan itu harus diwadahi, diayomi, dilindungi, dijaga. Oleh karena itu hukum di zaman Majapahit itu hukumnya betul-betul hukum adil. Hukum adil itu yang dasari apa? Dasari hukum Tuhan. Lah, agama-agama itu kan mengajarkan hukum Tuhan. Misalnya ada seseorang yang mencuri ayam, ya. Dulu saya sampaikan, mencuri ayam, lalu suatu saat ditangkap, diadili. Kamu mencuri ayam. Nggih, Doro, umpamanya gitu ya. Kenapa nyuri ayam? Nggih, karena istri saya mau melahirkan. Menurut Bu Dukun, ya, kalau tidak diselamatkan, ini nanti itu akan menjadi untuk menyelamatkan harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Setelah itu dicek ke daerahnya, ternyata betul orang itu dapat hadiah karena menyelamatkan 2 nyawa, nyawa ibunya dan nyawa anaknya. Dapat hadiah dengan catatan kalau mengulangi kesalahan pidana atau perdata akan dihukum 3 kali lipat. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, itu adalah percontohan-percontohan siapa tentang manusia. Nanti minggu depan akan kita lanjutkan ke kemana, ya, bagaimana lalu kemana, ke bagaimana dulu lalu kemana. Terima kasih. Jangan lupa kita mesti ketemu setiap hari Kamis jam 4 sore dan diulangi hari Senin jam 4 sore juga. Kami ucapkan salam rahayu.